Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang metode full costing dan variable costing. Pengertian full costing dan variable costing. Full costing adalah suatu metode dalam ilmu akuntansi yang memaparkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi seperti biaya tetap, variabel, langsung, tidak langsung, investasi, dan semua biaya yang digunakan untuk proses produksi dijadikan sebagai tolak ukur untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi dalam sebuah bisnis. Variable costing adalah metode dalam perhitungan biaya-biaya variabel yang digunakan untuk membuat suatu produk di mana biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan volume kegiatan usaha. Dengan kata lain, biaya tersebut sangat fluktuatif atau naik turun secara proporsional dengan kuantitas output atau volume produksi. Perbedaan metode full costing dan variable costing. Metode full costing dan variable costing sama-sama digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Meskipun tujuannya sama, namun keduanya sebenarnya berbeda satu sama lainnya. Perbedaannya yaitu: yang pertama, perhitungan harga pokok produksi yang berbeda. Pada metode full costing, menggunakan beban overhead pabrik tetap dan variabel, sedangkan pada metode variable costing, hanya mengikut sertakan beban overhead variabel saja. Yang kedua, laporan keuangan pada laporan laba rugi. Untuk metode full costing, biaya overhead akan dilaporkan jika produk sudah terjual. Sedangkan untuk metode variable costing, baik produk terjual atau tidak, maka biaya overhead akan tetap dilaporkan, sehingga jumlah pendapatan perusahaan akan tetap berkurang. Yang terakhir, biaya per periode. Pada metode full costing, biaya per periode dianggap sebagai biaya yang tidak berhubungan dengan biaya produksi, namun tetap mengurangi laba perusahaan. Untuk biaya periode menurut metode variable costing, ikut dibebankan dalam produksi. Kelebihan full costing dan variable costing. Pertama, kelebihan full costing. Kelebihan yang kamu dapatkan jika menggunakan metode full costing adalah sebagai berikut. 1. Menampilkan jumlah biaya overhead dengan sangat komprehensif sebab mengandung dua jenis biaya, yaitu overhead tetap dan variabel. 2. Metode ini mampu melakukan penundaan dalam beban biaya overhead ketika produk belum laku terjual di pasaran. 3. Pembebanan biaya overhead atas barang yang belum terjual bisa dialihkan untuk mengurangi atau menambah harga pokok. Kedua, kelebihan metode variable costing. Jika kamu menggunakan metode variable costing, ada beberapa kelebihan yang akan kamu dapatkan sebagai berikut ini. 1. Cocok untuk kamu yang hanya merencanakan untuk mendapatkan laba dalam jangka waktu yang pendek. 2. Biasa dipakai untuk pengendalian biaya, sebab variable costing membagi biaya tetap menjadi dua golongan, yaitu discretionary fixed cost dan committed fixed cost. 3. Dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk order pesanan yang sifatnya khusus, terutama yang tidak membutuhkan banyak pesanan seperti pada metode full costing. Kelemahan full costing. Dalam metode full costing, harga jual kamu akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Hal tersebut dikarenakan metode full costing menganggap konsumen rela membayar berapapun untuk membeli barang yang diinginkannya. Metode ini cocok buat bisnis yang bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat umum. Kelemahan variable costing. Pemisahan discretionary fixed cost dan committed fixed cost sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Selain itu, metode ini menyebabkan naik turunnya laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu produk. Variable costing tidak cocok diterapkan pada perusahaan yang sifatnya musiman karena hanya akan menyajikan kerugian laba yang tidak normal untuk perusahaan. Dalam metode variable, biaya overhead tetap juga tidak dimasukkan sehingga nilai persediaan menjadi lebih rendah. Berikut ini laporan keuangan yang biasanya terdapat pada full costing dan variable costing.
Pertama, full costing. Perhitungan harga pokok produksi pada metode full costing dilakukan dengan membuat sebuah laporan keuangan yang terdiri dari hal-hal berikut ini: hasil penjualan, harga pokok produksi, laba kotor, laba bersih, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum tetap. Kedua, variable costing. Perhitungan harga pokok produksi pada metode variable costing dilakukan dengan membuat sebuah laporan keuangan yang terdiri dari hal-hal berikut ini: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya pokok produksi. Sekian dari presentasi kami, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.